Cinta yang ada di masa lalu, cinta kepada masa lalu, cinta kepada hari ini, dan cinta kepada masa depan. Pun niku mawon, terima kasih. Jadi buatan, oke. Gimana sih cinta kepada masa lalu? Ibu-ibu pernah mengalami pengalaman buruk nggak? Malu? Pernah nggak tiba-tiba lagi ngelamun gitu terus ingat kejadian buruk masa lalu terus merinding sendiri? Gimana cara mencintai masa lalu? Adalah belajar dari masa lalu. Jangan sampai pengalaman itu terjadi dengan sia-sia. Harus dijadikan ilmu. Itu gunanya ilmu pengetahuan adalah belajar dari masa lalu, mencintai masa lalu. Misalnya, di sini ada yang jomblo. Penderita cacat tuna asmara lumayan banyak ya. Ini yang sudah mencoba 10 kali masih belum diterima juga ada ini. Ini levelnya makomnya udah tinggi nih, istiqomahnya ini. Ambil pelajaran nggak dari situ? Kira-kira nembak pertama kenapa ditolak? Kedua kenapa ditolak? Ketiga kenapa ditolak? Itu sebabnya pasti berbeda-beda. Kalau tidak belajar dari masa lalu, tidak mencintai diri masa lalu, kita tidak akan pernah tumbuh. Dan salah satu masa lalu sehingga kita bisa duduk damai di sini adalah jasa para pahlawan untuk memerdekakan Indonesia. Makanya perlu dipelajari, perlu dimasukkan ke dalam hati, perlu difahami. Karena itu bagian dari mencintai masa lalu. Pengalaman, sejarah itu adalah masa lalu yang perlu kita cintai dengan belajar kepadanya. Sejarah Desa Tarik gimana sih? Sejarah Jawa Timur gimana sih? Sejarah Indonesia gimana sih? Sejarah dunia gimana sih? Jangan menganggap itu tidak penting, karena itu pelajaran yang membawa kita pada hari ini. Sehingga masuk ke konsep kedua dari cinta, yaitu mencintai hari ini. Mencintai hari ini nih gimana sih? Di sini semua sudah mandi? Ibu-ibu udah ngomong sudah semua dengan pede. Aku dulu nengen kiwa kok ora ono sing pede ngomong sudahnya ini. Jangan-jangan ada yang lupa mandi nih. Lupa sikat gigi, lupa mandi. Bu, kalau mau sehat itu olahraga sehari 9 jam gitu. Wah, aku serata olahraga 9 jam olahraga besok sehat gitu. Atau olahraga sedikit 30 menit tapi tiap hari. 30 menit tapi tiap hari. Itu pelajaran istiqomah untuk menjaga diri. Hari ini harus serius. Hari ini menjaga badan. Hari ini menjaga pikiran. Itu mencintai hari ini. Harus difikirkan. Dan yang paling penting adalah mencintai masa depan. Gimana sih mencintai masa depan? Jangan melakukan apapun yang akan kamu sesali di masa depan. Di sini ada yang punya utang karena judi online kan? Gak ngaku, gak apa-apa. Siap, mungkin ada, mungkin tidak. Tapi kalau ada, tanyain, menyesal nggak kira-kira? Menyesal ya? Itu artinya kita melakukan sesuatu tapi tidak mencintai masa depan. Adik-adik yang tidak belajar giat itu tidak mencintai masa depan karena tidak menyiapkan diri untuk masa depan. Artinya kita juga harus berpikir negara ini masa depannya gimana. Kenapa penting sih mikir negara? Kenapa penting mikir negara? Kita hidup sendiri aja kok, gak apa-apa kok. Jangan mikir negara itu pemerintah dan politik, jangan. Sekarang pertanyaan sederhana ini agak pelajaran ini ya. Kenapa sih ada negara, harus ada negara itu kenapa sih? Memang harus ada negara? Harus? Gak harus. Hidup itu gak ada yang harus. Mandi itu gak harus. Gak harus. Makan itu harus gak? Gak harus.
Nggak harus makan. Nggak harus. Di dunia ini nggak ada yang harus. Ada keharusan karena ada tujuan. Baru harus nih. Tujuannya nggak pengen mati cepet, makanya harus makan. Kan gitu. Kalau kamu nggak harus nggak punya tujuan hidup lama, ya wes rasa makan, baik kah, males, nggak apa-apa. Tapi ya mate, kan gitu. Apa kita harus menabung? Nggak harus, kecuali punya tujuan. Tujuannya apa? Agar nanti saya mau beli HP, saya menabung misalnya. Mengharuskan diri untuk menabung. Nah, bikin negara harus nggak? Kenapa bikin negara kok harus? Tujuannya apa? Berarti kan ada harusnya, berarti pasti ada tujuannya. Kenapa sih bikin negara segala repot-repot amat, pakai ada coblosan-coblosan, terus kemudian kampanye-kampanye, masang baliho di pohon-pohon, banyak setan pohon yang kelihatan, kemudian semua mengaku sebagai saya ngelihat, aduh aku salah kalau ngomong politik gitu. Anak kampung sini, idola, opo, macam-macam lah gambarnya lah. Kenapa kita harus bernegara? Saya tanya, di sini ada pemain sepak bola? Satu tim sepak bola isinya berapa orang? Kalau satu tim isinya cuma 1 orang, sama satu tim isinya 11 orang, kira-kira menang mana? Menang 11 ya? Walaupun 1 orang Maradona gitu. Pasti menang 11. Kenapa? Karena orang yang bekerja sama banyak akan mencapai tujuan lebih cepat, lebih baik. Bukan lebih cepat sih, lebih terjaga. Ada istilah di Afrika, kalau kamu mau jalan cepat, jalan sendirian. Tapi kalau kamu mau jalan aman, jalan bareng-bareng. Lihat tuh, jalan sendirian cepat, tapi pasti nyari pasangan biar jalannya aman. Sehingga kita berkumpul menjadi satu negara dengan identitas yang namanya Pancasila dan Indonesia ini, agar kita bekerja sama untuk menuju kemakmuran bersama. Kenapa perlu kemakmuran bersama? Karena kita mencintai masa depan, agar anak-anak kita ikut makmur, agar cucu-cucu kita nanti makmur juga. Jadi Anda nyoblos itu bukan urusan hari ini. Nyoblos itu mencintai masa depan. Politik itu urusan cinta, Pak Lurah. Jadi semua itu urusan cinta. Kamu mencintai masa depan atau tidak? Nah, jadi sudah paham ya, dihubungkan ya. Kenapa negara harus kok? Nggak harus, tapi lebih baik kalau kita mau menuju tujuan bersama. Pertanyaan saya, penting nggak kompak di desa Tarik? Saling mencintai satu sama lain penting nggak? Kenapa? Harus nggak? Harus. Kenapa harus? Tujuannya apa? Agar mencapai tujuan makmur bersama. Nah, itu pentingnya berkumpul dan bersaudara. Kita kumpul di sini harus nggak? Nggak harus. Tapi kenapa kita mau kumpul? Karena pengen melihat Gus Trubus. Salah. Karena kita pengen bergembira bersama, bergembira dengan tertawa, bergembira dengan nyanyi, ngisi-ngisi akal otak pemahaman sedikit agar kita mencintai masa depan juga. Paham ya maksud saya? Artinya setiap apapun yang dilakukan, ingat, cinta masa lalu, pelajarannya gimana ya? Oh, dari masa lalu pelajarannya gini. Mencintai masa depan, jangan sampai saya mengambil keputusan yang akan saya sesali di masa depan. Karena kalau kamu ngambil keputusan yang buruk, kamu akan sedih di masa depan. Kamu akan menyesal di masa depan. Itu artinya menyiksa diri sendiri. Saya yakin setelah ini tidak akan ada yang menyembah Zeus lagi. Ini lado guyang-guyu ini paham nih, padahal lagi diceritain nih. Katanya sekarang agama baru Tuhannya Zeus katanya gitu. Sering menyembah Zeus katanya, saya nggak paham juga. Oh ternyata itu. Tapi hampir semua yang saya kenal
ketika bermain itu cukup lama, hasilnya adalah menyesal. Hati-hati, jangan mengambil keputusan atau melakukan sesuatu yang akan disesali di masa depan. Mari kita mencintai masa lalu, mari kita mencintai hari ini, dan kita mencintai masa depan.